Haleluya. Selamat pagi. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Untuk memulai acara ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengajar kita bahwa Dia, Yesus, adalah Allah yang hidup. Yesus tidak takluk kepada maut. Yesus mati dan bangkit, naik ke sorga. Sekarang Yesus ada di tempat yang tidak terhampiri, tidak dapat dijangkau oleh manusia. Jadi kita melihat sekarang ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat wujud daripada Yesus, karena Yesus ada di sorga sekarang ini. Manusia tidak bisa melihat Allah dengan mata jasmani, karena Allah adalah roh. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah di sorga, kita umatnya harus beribadah, menyembah Dia. Ibadah sangat penting, sama seperti melayani Allah, menghormati Allah. Di dalam ibadah, kita juga bertemu dengan sesama umat Tuhan untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Tuhan ada, Dia ada. Tuhan mau hadir di antara umatnya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan memperhatikan orang-orang percaya yang sudah dibenarkan karena iman, dan Tuhan mau mengabulkan doa anaknya. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan hanya sejauh doa. Sebagai umat Tuhan, kita dapat menjumpai Allah dalam doa-doa kita. Tuhan menjawab doa. Tuhan mengabulkan doa-doa umatnya, karena Tuhan mengasihi umatnya. Ada waktunya mungkin kita merasa seperti Tuhan itu jauh. Doa-doa kita belum terkabul. Untuk itu kita harus mengerti kehendak daripada Tuhan. Kadang kita harus introspeksi, memperbaiki diri, bertobat sehingga Tuhan berkenan.
Di dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mau mengabulkan, mendengar doa-doa kita karena ada dosa-dosa yang dilakukan umatnya. Karena Tuhan adalah suci, kudus adanya. Dosa seperti pemisah antara Allah dan manusia. Sebab itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita memperbaiki diri kita selalu, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan ada, Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-151. Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Pengalaman pemazmur mengakui bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan tidak jauh. Kita bisa mengerti pikiran Tuhan di dalam firman-Nya. Perintah-perintah Tuhan menyatakan kebenaran yang mutlak. Perintah yang menjadi landasan hidup kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, maka Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara yang indah yang Tuhan akan sediakan. Puji Tuhan. Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu Saudara, sekalipun banyak aktivitas kesibukan kita, jangan kita melupakan untuk mencari Tuhan dan kekuatannya. Dalam ibadah, dalam doa, dalam saat teduh, dan saat kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kita perlu kekuatan hadirat Tuhan. Kalau kita tidak sungguh mencari Tuhan, maka tentu umatnya akan mengalami kelemahan, sehingga tidak kuat menjalani kerasnya hidup, tidak mampu menghadapi masalah sehari-hari, tidak bisa keluar dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan pergumulan hidup. Sebab itu, kekuatan ada di dalam Tuhan saja. Kekuatan ada di dalam firman dan kuasa Roh Kudus. Sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Pandang Tuhan, mengucap syukur di hari yang baru. Tetap percaya, tetap taat dan setia. Kita luangkan waktu untuk Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan perkenanan daripada Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan sambil mengucap syukur. Maka Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi. Kiranya hamba berdoa bagi mereka, suami istri, bahkan anak-anak, setiap keluarga. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Bagi mereka yang mempunyai pergumulan hidup, masalah ekonomi, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Masalah keluarga, Tuhan tolong
masalah pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan buka jalan bagi setiap pergumulan di dalam jemaat Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Kiranya di dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti. Apapun permasalahan dan pergumulan mereka saat ini, hamba berdoa kiranya Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan di dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang sudah mengikuti program ini. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati kota kami ya Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Berkati setiap pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau nyatakan kuasa-Mu, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.